Sedulur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang sudah memberikan tak terhitung kenikmatannya. Salah satunya kita bisa mengadakan kajian lagi, kajian ngabaso, yang insya Allah mudah-mudahan dengan kajian ini kita mendapatkan syafaat atau pencerahan dari semua ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah memperjuangkan agama kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang ini. Dan terima kasih, alhamdulillah, teman-teman yang sudah memperjuangkan untuk kajian ini ya di hari-hari yang libur ini, yang mana harusnya kita beraktivitas, kita mengadakan kajian, mudah-mudahan Allah semua ini Allah mendapatkan ridho dari Allah. Kemudian sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca Al-Quran yang akan dibacakan oleh saya sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'adzil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, setelah kita membaca Al-Quran, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai untuk acara selanjutnya, acara intik ya, langsung acara tauhid yang ini masya Allah bertemakan tentang bahagia itu
ketika kita dekat dengannya. Masya Allah, di hari Ahad ini kita ada kajian, ya, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan tentang bahagia itu. Gimana sih bahagia itu ketika kita dekat dengannya, kita dekat dengan Maha Pencipta, gitu, yang menciptakan kita. Nah, tak lama-lama lagi kita sambut kepada Ustadz Toto Munandar kepadanya, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama dan yang paling utama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan, diberikan keselamatan dan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani aktivitas yang sangat baik ini. Kita bermuajahah di lokasi ini dan juga di Facebook. Mudah-mudahan Allah ridho dengan ikhtiar kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha. Terima kasih kepada host kita pada pagi hari ini dan juga seluruh kru yang ada di ruangan ini yang tidak terlihat tapi usahanya sangat terasa oleh kita sekalian. Juga semua sahabat yang ada di rumah yang menyaksikan live streaming di acara Ngabaso, ya, di Odoj Pantura ini. Walaupun di Subang acaranya, tak mengapa karena ini ikhtiar kita untuk membumikan Al-Quran sebagai sebuah pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga Al-Quran sebagai cara kita untuk menggapai kebahagiaan. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada teladan kita sepanjang masa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita sekalian yang senantiasa istiqomah melaksanakan syariat-syariatnya. Sahabat Odos dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Tadi sudah disampaikan bahwa tema kajian kita di pagi hari ini adalah bahagia itu jika dekat dengannya. N-nya besar berarti Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pagi hari ini mumpung di awal tahun, jika tidak salah sekarang tanggal 10 Januari, masih di awal-awal kita mengisi tahun 2021, itu ada hal yang harus kita sikapi adalah bagaimana waktu yang Allah berikan kepada kita sesuatu yang bisa memberikan kebaikan. Karena begitu banyak waktu melewati hidup kita tanpa kita bertanggung jawab untuk memperlakukan waktu tersebut. Maka pagi hari ini bagaimana kita bersama-sama untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, mengisi dengan
hal-hal yang positif. Dan nanti pada hari kiamat ketika Allah bertanya tentang masa mudamu dipakai untuk apa, ya kita akan menjawab dengan amal-amal kita bahwa insya Allah kita sudah mempergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Tadhiyah atau pengorbanan antum dan antuna pada pagi hari ini yang harusnya mungkin istirahat, berkumpul dengan keluarga, namun hari ini, pagi ini kita harus ngariung secara virtual dalam kajian Odos kali ini. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah tentang al-adabu ma'an nafsi. Ya. Pertama adalah adab terhadap diri sendiri. Seringkali kita mengutamakan adab itu untuk orang lain. Etika itu untuk orang lain. Biar kita dikatain orang yang sopan, orang yang beradab, orang yang beretika. Tapi kadang-kadang kita lupa adab terhadap diri sendiri. Terus aja berbuat baik kepada orang lain. Itu benar, tidak salah, itu juga baik. Tapi dalam Islam, kita juga dituntut untuk beradab terhadap diri sendiri. Bagaimana memperlakukan diri sendiri sebagai makhluk Allah yang mulia, makhluk Allah yang memiliki value atau nilai. Maka dalam rumusan para ulama, adab terhadap diri sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama adalah muraqabah, yang kedua muhasabah, yang ketiga mujahadah. Ya. Diulang lagi ya, biar besok ulangan bisa. Adab terhadap diri sendiri yang pertama adalah muraqabah, yang kedua muhasabah, yang ketiga mujahadah. Nah, muraqabah inilah yang menjadi sentra pembahasan kita di kajian pagi hari ini. Muraqabah itu adalah rasa diri diperhatikan, dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adab nomor 1, etika nomor 1 terhadap diri sendiri adalah merasa diri diawasi, diperhatikan, dilihat, dibarengi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang sudah hadir dalam dirinya rasa diawasi, kemudian ditemani, didekati, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, ini akan terjadi sebuah revolusi besar dalam dirinya, bahwa dia akan senantiasa dalam kehidupan yang baik yang Allah ridhoi. Karena Allah melihat dirinya. Dia akan berupaya untuk berbuat apapun yang Allah akan ridho, Allah akan suka dengan diri kita. Maka mohon maaf sahabat Odos dimanapun Anda berada, rahimakumullah, kalau seseorang sudah dicabut rasa muraqabahnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia akan berbuat apa saja, termasuk kemaksiatan. Kenapa? Karena dia nggak merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antuna bayangkan kalau dari mulai bangun sampai tidur lagi kita merasa diawasi oleh Allah, Allah dekat dengan kita, maka otomatis kita akan sangat hati-hati dalam berbuat. Sangat diri ini harus berbuat apa yang Allah suka, apa yang Allah ridhoi, gitu. Dan tidak mungkin kita akan berbuat sesuatu yang menimbulkan kemarahan, bahkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya akan mengambil sebuah ayat dalam surat An-Nisa, ayat pertama. Allah menyampaikan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ini ayat termasuk dalam rangkaian ayat-ayat perintah bertakwa kepada Allah. Wahai manusia, kata Allah, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa, yaitu berasal
dari Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian dari Adam itulah Allah ciptakan makhluk-makhluk atau manusia yang lainnya, laki-laki maupun perempuan. Nah, sahabat Odos dimanapun Anda berada, Allah di akhir ayat ini menyampaikan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kalian kepada Allah, yang dimana Allah itu adalah zat yang kalian minta dengan penuh kasih sayang. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah raqiban, maha mengawasi atas kalian. Halo? Masih ada di ruangan ini? Iya, perlu sahabat ketahui ini ruangannya ber-AC, di luar juga sejuk, jadi mendukung untuk khusyuk ya. Mudah-mudahan tidak ada gravitasi bumi. Baik, jadi entry pointnya adalah innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah tuh maha mengawasi kalian semuanya. Maka di situ ada rasa kebahagiaan yang luar biasa bahwa Allah membersamai kita dimanapun kita berada. Jadi jangan takut kita ditinggalkan oleh Allah. Ya, baiklah kita ditinggalkan oleh manusia, ditinggalkan oleh keluarga, ditinggalkan oleh sahabat. Masya Allah ya, saya memang akhir ini agak emosional karena setiap buka media sosial ada kabar yang sakit, kabar yang wafat karena COVID-19. Di situ merasakan ya Allah betapa dekat kematian itu dan sudah menimpa beberapa saudara kita. Kemudian kita merasa kehilangan, itu wajar, manusiawi. Namun yakini bahwa Allah bersama dengan kita dimanapun kita berada. Intinya adalah itu hak Allah. Allah memberikan musibah kepada kita, Allah memberikan, Masya Allah ya, kematian kepada kita pun itu kuasa Allah. Yang paling penting kita jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah wafat semoga husnul khatimah. Kita yang masih diberikan kesehatan dan keselamatan, diberikan terus kemampuan untuk banyak-banyak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah yang namanya kematian kan itu cara Allah mengambil kita. Dimanapun, kapanpun itu hak Allah. Kan juga teman-teman kemarin dapat kabar ada pesawat ya, yang sampai hari ini belum diketahui seperti apa nasibnya. Itu tanda bahwa Allah memang kalau sudah berkuasa untuk mengambil hamba-hambanya, kun fayakun. Ya, nggak usah bersedih ya pagi-pagi. Kita semangat, kita bahagia, kita life must go on kata anak-anak hari ini. Hidup harus tetap berjalan, termasuk dakwah juga must go on. Dakwah harus tetap berjalan di tengah-tengah kita. Ya, jadi innallaha kana 'alaikum raqiba. An-Nisa ayat 1 menjelaskan bahwa Allah maha mengawasi diri kita semuanya. Bahkan nanti di ayat yang lain, walaqad khalaqnal insana, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu, dan kami tahu apa yang berbisik di dalam jiwa manusia itu, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah menjelaskan, dan kami lebih dekat dengan manusia daripada urat yang ada di lehernya. Bisa dibuka Qaf ayat 16. Kami lebih dekat daripada urat leher manusia. Ya, Masya Allah. Ini sebuah terapi ya bagi teman-teman yang gampang-gampang galau nih ya. Yang tadi sudah kehilangan saudara, kehilangan keluarga, kehilangan teman, atau kehilangan apapun yang membuat kita menjadi tidak nyaman. Yakini bahwa Allah lebih dekat daripada urat leher yang ada dalam tubuh kita. Jadi sahabat sekalian, jika dalam konteks adab terhadap diri sendiri, kan nanti ada muhasabah ya. Muhasabah itu kita menghisab, kita memperhitungkan, kita menimbang-nimbang gitu ya, amal-amal yang sudah kita lakukan selama ini. Ya, refleksi itu jangan di akhir tahun saja, di awal tahun juga penting gitu kan.
tahun 2020, walaupun saya harus luruskan bahwa ini tahun Masehi ya, bukan tahun Hijriah. Kita sudah ngapain tahun lalu? Ya, kita hisab, evaluasi terus sampai ketemu titik di mana kita bisa menyimpulkan, oh, alhamdulillah tahun 2020 saya sudah banyak berbuat kebaikan, tapi jangan diomongin ya, buat diri sendiri saja. Nanti ria, ya, kalau sudah ria kan habis tuh amal-amal kita. Kita refleksi untuk diri sendiri. Kalau kita sudah membuat capaian kebaikan di tahun 2020, timbul rasa bahagia. Maka tahun ini kita berazam kepada Allah, ya Allah tingkatkan kebaikan kami, tingkatkan kebaikan hamba. Jangan kau kurangi kebaikan-kebaikan yang sudah kami lakukan. Itu refleksi, muhasabah namanya. Baru yang ketiga adalah mujahadah, kesungguhan. Kesungguhan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nanti jihad kita ini melawan hawa nafsu, juga melawan godaan syaitan. Itu yang sangat penting untuk kita perhatikan. Tapi kita nggak membahas muhasabah dan mujahadah, kita ingin fokus ke muraqabah tadi. Agar pagi ini kita merasa lebih yakin bahwa Allah itu dekat dengan diri kita. Imam Al-Ghazali, maaf nih, lirik-lirik buku yang maklum sudah tua, jadi suka udah dihafal lupa lagi gitu ya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan afdalut ta'ati ya muraqabatul haqqi ala dawamil awqat. Apa artinya? Ya gitulah pokok namanya gitu. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa paling taat yang paling utama adalah ini, muraqabatul haqqi, membersamai kebaikan, menyertakan kebaikan di seluruh waktu yang Allah berikan kepada kita. Itu makna dari ketaatan yang sebenarnya. Jadi kalau kita bicara masalah tadi bahagia, ya, masalah nanti kenyamanan di hati, sesungguhnya kan kata kuncinya apa? Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa ketaatan yang paling utama adalah kita membersamai kebaikan di sepanjang waktu yang kita miliki. Ya, oke, di hari Ahad kita ngariung secara virtual di kajian Odos. Senin mau apa? Selasa mau apa? Terus sampai hari Sabtu mau apa? Nah, kalau orang-orang yang memiliki mental muraqabah, maka dia akan senantiasa kebaikan yang akan dia sertakan dalam waktu yang ia miliki. Nauzubillah min dzalik, sahabat-sahabat sekalian. Kalau tiba-tiba Allah mengambil kita ya dalam keadaan sedang, mohon maaf, sedang maksiat, sedang jauh dari Allah ya, sedang bergumul dengan hawa nafsu gitu, sedang bercengkrama dengan kenikmatan dunia begitu. Kita belum sempat memperbaiki ibadah kita, belum sempat menambah amal-amal soleh kita yang lain. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi Imam Al-Ghazali mewanti-wanti bahwa taat itu adalah bagaimana kita membersamai kebaikan di sepanjang waktu. Ya. Maka di sini perlu istiqomah. Perlu istiqomah. Kalau antuna tadi ya mohon maaf, duh Ustaz, ini galau nih gitu, nggak bahagia nih, lagi unhappy gitu kan, lagi tidak bahagia, itu kan tidak ada yang salah dengan lingkungan dan diri kita. Allah sudah kita beri kesehatan, potensi, lingkungan kita juga orang-orang yang baik, Allah juga kita kasih rezeki, kenapa masih tidak bahagia? Ada apa gitu? Ini bisa jadi karena kita tidak istiqomah dengan kebaikan. Ya. Tidak istiqomah dengan kebaikan. Karena kalau orang sudah tidak istiqomah dengan kebaikan, itu peluang setan masuk itu sangat luar biasa mudah gitu. Jadi disentil dengan masalah sedikit, curhat di media sosial. Ya. Dulu kan zaman era saya kan kalau ada masalah nulis buku diary ya, sekarang nggak ada. Misalnya di wall gitu, di Instastory curhat, semua orang harus tahu saya sedang ada masalah gitu. Untung kalau didoakan, malah tepuk tangan, masya Allah. Ya, jadi intinya adalah
azamkan dalam diri bahwa istiqomah dalam kebaikan sepanjang waktu yang Allah berikan kepada kita. Mumpung Allah masih memberikan waktu kepada kita. Kemudian yang apa nih? Habis waktu? Oh bukan. Nanti kalau ada pertanyaan mah bisa kita bagi ya space waktunya. Kalau bisa sih interaktif dengan teman-teman di rumah, bisa bertanya, curhat juga boleh ya. Mumpung sujud, enak nih kalau curhat sujud-sujud begini ya. Baik, kita lanjutkan. Masih banyak yang disampaikan oleh saya karena kangen juga nih acara begini. Ya. Yang kedua adalah al-muraqabah itu adalah mura'atus sirri bi mulahadatil ghaibi ma'akuli lahdatin wa lafzati. Ya. Muraqabah adalah menjaga hati dengan senantiasa memperhatikan setiap waktu dan ucapan. Nah, teman-teman, poin yang kedua adalah memperhatikan atau menjaga hati dalam setiap kesempatan, terutama ketika berucap ini. Karena manusia ini al-insan hayawanun natiq, begitu kan. Dalam ilmu mantik ya, kalau teman-teman dari pesantren pernah belajar ilmu mantik itu bahwa al-insan manusia adalah orang atau makhluk yang berbicara. Nah, ketika berbicara, itulah yang kemudian menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai hati tidak dibarengi. Gitu. Sebab nanti kecerdasan orang itu akan terlihat ketika dia berbicara. Gitu. Jadi orang yang pintar itu ketika berbicara itu dibarengi dengan hati. Ada rasa pertanggungjawaban. Gitu. Nggak asal apa? Nggak asal jeplak. Gitu. Nggak asal bunyi. Yang penting ngomong enak gitu, puas ya. Saya sudah ngomong ke dia, terus bener nggak omongannya? Nggak tahu. Nah, ini kemudian jadi masalah. Memang lidah tidak bertulang, gitu kan? Tapi lisan itu seperti pedang, masalah. Ya. Lisan itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Bagaimana kita mengendalikan dengan hati kita? Tapi bukan berarti gini, mau ngomong diam dulu, dipikirin dulu. Ikutin hati, bener nggak ya? Ya lama keburu maghrib gitu kan. Ya tentu ini dibutuhkan pembiasaan. Ya, artinya mari kita bertanggung jawab dengan lisan-lisan yang kita ucapkan. Pernah kan merasa bersalah ketika banyak ngomong tidak terkendali, pas beres ngomong, astagfirullahaladzim. Saya sudah ngomong apa ya tadi? Rasanya kemana-kemana gak jelas nih. Akhirnya apa? Minta maaf. Maka teman-teman sekalian ya, dalam forum apapun jangan lupa untuk minta maaf kepada saudara-saudara kita ketika selesai berbicara. Karena khawatir dalam pembicaraan kita ada kata-kata yang tidak baik. Ya, kata-kata yang membuat sakit hati teman kita. Maka orang yang merasa ditemani oleh Allah adalah orang yang ketika berbicara dia menjaga hatinya. Jangan sampai yang keluar adalah kata-kata yang kotor. Begitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di mana sih letak atau kunci kebahagiaan itu? Tadi sudah disampaikan tentang rasa kita dekat dengan Allah, gitu ya. Nah, yang kedua, orang itu bisa bahagia, bisa tenang. Sebentar, bahagia itu di mana sih adanya? Di sini kan? Di sini. Sakitnya pun di sini. Bahagia, sakit, tersinggung, bangga, lega itu di sini. Yang tahu hati siapa? Saya nggak tahu hati. Yang hadir di ruangan ini sedang bahagia kan?
sedang dirundung duka lah, apalagi sedang pakai masker. Gak jelas ini ekspresinya apa gitu. Tiba-tiba ngantuk aja gitu kan. Hah? Enggak. Jadi karena bahagia itu di hati, dan yang tahu hati itu adalah dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemilik hati itu hanya Allah. Nah, kadang-kadang kita nggak izin ya sama pemilik hati. Hati kita dikotori dengan perasaan-perasaan jelek, nggak izin sama pemilik hatinya. Tahu-tahu sudah kotor aja hati kita. Makanya doa kita apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya musharrifal qulub, sharrif ala ta'atika. Wahai yang Maha membolak-balikan hati, tetapkan hatiku pada agamamu. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku pada ketaatan kepadamu. Nah, jadi kalau sahabat-sahabat saya pribadi sadar bahwa hati adalah milik Allah, maka bagaimana caranya kita untuk senantiasa ingat kepada Allah? Baik, saya mau nanya nih, pernah nggak kalau ingat seseorang hati nyaman gitu? Gitu ya. Deh, semuanya di ruangan ini, kalau mendengar nama dia disebut atau sedang ingat sama dia, kok nyaman gitu ya? Tenang hati, nggak usah makan juga nggak apa-apa saya. Cukup deh dengar kata-kata dia. Makanya kalau di telepon nggak diangkat, di WhatsApp nggak dibalas, di DM juga nggak ada respon apa-apa, itu sakit gitu hati. Ini memang hati itu sangat dekat dengan orang, dengan sesuatu yang kita cintai, yang kita suka. Tetapi apakah juga akan selamanya kita nyaman dengan nama itu? Belum tentu. Kalau nama itu menyakiti hati saya, boro-boro pengen denger nama itu. Sekelebat dalam pikiran ini dibunuh rasanya nama itu, karena sudah menyakiti hati saya. Itulah makanya mindset kita adalah Allah posisikan sebagai zat yang memang akan mengisi hati ini. Karena Allah pemilik hati, bukan si dia, bukan si doi, bukan. Tapi Allah yang memiliki hati kita. Jangan dikuasai oleh si doi, oleh si dia. Jangan. Kuasai oleh Allah hati kita. Karena Allah pemilik hati kita. Ya, makanya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Nah, kalau kajian sama teman Odol sudah berbasis ayat. Malu kalau tidak dengan ayat. Dalam surah Ar-Ra'd 28 ya. Maaf agak ribet ya. Allah menyampaikan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Siapa? Kita insya Allah. Wa tatma'innu qulubuhum, dan nyaman hati-hati mereka. Jadi mohon maaf, dalam konteks ini orang yang beriman itu adalah orang yang hatinya nyaman. Nah, kalau saya, sahabat Odos dimanapun berada, sering-sering tidak nyaman hatinya, keimanannya dipertanyakan. Tak, sok rekumaha deui. Ini Allah yang menyampaikan. Alladzina amanu wa qulubuhum wa tatma'innu qulubuhum. Orang-orang yang beriman dan hatinya tentram, tenang, tumanina. Karena apa? Bidzikrillah, ingat kepada Allah. Atau kalau begitu masa jangan ingat sama keluarga, jangan ingat sama pekerjaan, jangan ingat sama bisnis saya. Enggak. Maksudnya adalah yang bisa menjamin ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan hati kita maaf, hanya dengan menyebut ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, kalau ingat pekerjaan tenang apa jangan? Kan ketawa sendiri. Kalau ingat pekerjaan tuh bukannya bahagia, kadang-kadang alah besok bagaimana? Ini orderan belum dipenuhi, besok harus kirim barang, karyawan gak masuk, ini laporan belum selesai. Rumit rasanya hidup ini. Dan memang yang bisa menjamin kita bahagia itu bukan dengan ingat unsur-unsur duniawi, bukan, tapi ingat dengan
Allah. Oh iya, saya besok harus bekerja. Saya niatkan ibadah dalam pekerjaan ini. Saya ingin berbuat baik dengan pekerjaan ini. Dengan mengajar pun adalah ibadah. Di situ akan ada kenyamanan. Bukan beban akhirnya kan. Begitu. Nah sahabat sekalian, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ini jelas. Ketahuilah dengan ingat kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang, nyaman, bahagia gitu. Leluas, enggak sempit dada ini. Enggak tiba-tiba pengen beli nafasin, enggak. Ya. Lapang dada ini. Ya, udah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha menentukan segalanya. Allah yang Maha bisa. Gitu. Karena kalau kita pikirkan terus dengan kapasitas diri kita, rumit, sempit dunia ini. Ya, pekerjaan yang itu saja gitu kan. Kita seakan lupa bahwa ada yang mengelola kehidupan itu Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Baqarah kan di 155 sampai 157 kan kita mendapat sebuah penghiburan yang sangat luar biasa bahwa kalau kita mendapatkan ujian dari Allah, katakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Jangan udah kita kembali kepada Allah. Ya. Sahabat sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kalimat istirja ini. Istirja itu kalimat mengembalikan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kecewa kehilangan barang? Pernah, sering kali ya. HP-nya hilang. Di situ ada apa? Kenapa kamu menangis? Tapi Ustaz, di situ banyak data, banyak foto dengan spot-spot yang luar biasa. Waktu saya ke Jogja, waktu saya ke Bali, di situ semua ada foto. Ditangisi kehilangan HP. Masya Allah. Nah, apapun barang benda yang hilang dari diri kita, ingat semuanya milik Allah. Akan pulang kepada Allah lewat tangan-tangan manusia. Maka nanti ada sebuah doa yang Nabi ajarkan. Kalau kita mendapatkan musibah atau kehilangan apapun dalam diri kita, katakan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan ya pahala atas musibah ini dan berikan ganti yang lebih baik. Ya. Nanti kalau dapat ujian apapun, kehilangan apapun, ya minta sama Allah. 1, diberikan pahala. 2, diberikan ganti yang lebih baik. Amin. Nanti Allah akan ganti. Saya sering merasakan hal itu. Ya. Ini bisa menjadi sebuah ibrah untuk pelajaran. Saya pernah cerita dulu di pertemuan kapan kehilangan HP yang saya cintai. Ya, nyebut merek gak apa-apa ya. Sudah gak ada lagi kan di balik. Nexia dulu, yang cappuccino itu yang disentuh di awal-awal. Saya pernah cerita, banget pengen punya HP itu. Baru seminggu hilang, jatuh di perjalanan. Saya minta sama Allah walaupun kecewa manusiawi, ya Allah berikan ketabahan. Karena tadi alih-alih banyak data, banyak nomor, ya 1 juta umat di situ misalkan. Saya minta sama Allah berikan ganti yang lebih baik. Sepekan berikutnya apa? Dapat hadiah BlackBerry. Masya Allah. Di situ sesederhana apapun Allah akan kabulkan apa yang kita minta. Asal ikhlas, gitu. Melepas barang yang kita cintai. Iya, ikhlas dulu. Bisa sana ada langit HP ini. Saminggu cerik, saminggu tengah mana-mana di kamar. Mau diganti begitu ke Allah nanti. Ikhlaskan. Ya, semua milik Allah. Akan kembali kepada Allah. Itu aja. Dibikin simpel, dibikin sederhana dalam hidup ini. Jangan dibikin rumit. Ini udah rumit hidup kita ini. Jangan bikin rumit hati kita. Kan pengen bahagia ceritanya. Ya. Baik teman-teman sekalian. Jadi kata kunci yang kedua selain muraqabah adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membahagiakan diri kita. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, di mana kunci bahagia yang ketiga adalah kita juga makhluk sosial. Ya. Manusia itu kan
khalqun ijtimaiyun, makhluk sosial. Bohong kalau kita tidak memerlukan orang lain. Bohong kalau kita tidak bisa hidup dengan orang lain. Dengan keluarga, dengan teman, dengan tetangga. Kita bersama-sama. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ad-Dailami, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Arba'un min sa'adatil mar'i." Ada 4 faktor yang membuat orang bisa bahagia. Ya. Mudah-mudahan nanti 4 itu ada di sekitar kita. Nah, kalau belum, saling mendoakan. Apa yang pertama? Antakuna zaujatuhu sholihah. Seseorang bisa bahagia kalau apa? Yang pertama, dia memiliki seorang istri yang solehah. Nih, istri solehah nih, insyaallah. Nanti ini faktor kebahagiaan bagi pasangan hidup. Artinya banyak para suami yang tidak bahagia karena tidak memiliki istri yang soleh. Jadi nanti kalau mau menikah, niatkan saya akan membahagiakan kamu, gitu. Iya kamu, gitu. Akan saya bahagiakan. Kenapa? Karena saya seorang perempuan yang soleh, gitu. Udah senyum-senyum nih. Karena seorang perempuan istri yang soleh itu adalah bisa memberikan warna-warna yang luar biasa bagi seorang suami. Ya, ketaatannya, qanaahnya, ketawaduannya, dan sifat-sifat yang lain. Yang kedua, orang bisa bahagia apa? Wa auladuhu abror, anak-anaknya baik. Seorang ayah atau bunda akan bahagia ketika memiliki anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan solehah. Dan sebaliknya, orang tua tidak bisa bahagia kalau tidak memiliki anak-anak yang baik. Maka teman-teman sekalian, niatkan nanti kalau akan memiliki keturunan, memiliki anak itu, visinya adalah anak-anak yang baik gitu. Tidak semata pintar, sehat saja, tapi kuncinya adalah baik gitu. Ya walaupun anak-anak kita sehat, pintar, tapi tidak mau sholat, tidak mau diatur, tidak taat kepada orang tua, bikin resah masyarakat, itu sakit, orang tua itu gak nyaman. Ya. Yang ketiga, wa khulaqa'uhu sholihina. Orang bisa bahagia kalau memiliki sahabat-sahabat yang soleh. Nih, alhamdulillah. Teman-teman di Odoj bisa dipastikan soleh-solehah. Orang-orang yang baik, yang hidupnya berinteraksi dengan Al-Quran, itu sebuah kondisi yang sangat membuat kita bahagia. Cuman begini ya, mohon diperhatikan, jangan nuntut orang lain soleh sama kita. Jadilah kita soleh bagi orang lain. Oh, lu harus baik sama gua. Nggak bisa. Gua harus baik sama lu, gitu prinsipnya. Karena kalau kita sudah baik sama orang, kausalitasnya adalah orang akan baik sama kita. Lihat, dalam hukum Islam manapun itu ada sebab akibat, jangan salah. Teman-teman, sahabat sekalian, suka begini ya, saya pribadi begini. Alhamdulillah ya Allah, saya punya orang yang baik di sekeliling saya. Di rumah baik, keluarga, di tetangga juga baik sama saya, tempat pekerjaan juga baik sama saya. Terima kasih ya Allah. Ini kan bukan hal yang mudah. Bisa saja juga mudah-mudahan karena kita juga baik sama orang lain. Paham ya? Jadi orang bisa bahagia kalau memiliki sahabat-sahabat yang soleh, sahabat-sahabat yang baik. Maka tolong antum-antumna dimanapun berada, silahkan mengambil komunitas apapun silahkan. Kita harus gaul gitu ya, harus gaul gitu, ya. Kita harus gaul, harus bermasyarakat. Tapi ingat pesan saya, ngasih kebaikan nggak buat diri kita? Itu aja. Nambah kebaikan nggak buat diri kita? Kalau kita ada di sana gitu. Kalau iya silahkan. Aduh, kekalian gaul jeung eta mah. Pusing lo batuin. Harus pakai seragam itu, harus pakai sepatu itu,
harus beli itu, pusing, tinggalkan. Jangan membuat kita ini tidak bahagia. Ya. Misalkan teman-teman ini ikut dalam komunitas pecinta berlian. Boleh nggak? Silakan. Tapi apa manfaatnya ikut dalam komunitas pecinta berlian? Teman-teman ikut dalam cat lover, pecinta kucing misalnya. Boleh? Silakan. Tapi ada nggak manfaatnya buat kita? Ada, mangga. Kalau enggak ada, jangan. Udah urusin kucing kita aja. Gitu, ya. Nah jadi ini sangat penting karena bagaimanapun sahabat itu adalah cerminan diri kita. Bisa menjadi warna dalam hidup kita. Kan saya sudah berulang-ulang lah ya menyampaikan ini bahwa prinsip masih ada waktu nggak nih? Sampai zuhur kan kita? Iya aja ya. Ini udah berbusa-busa begini. Baik. Baginda Rasulullah pernah menyampaikan, filosofi berteman kan mudah. Berteman dengan penjual parfum apa? Oke. Teteh kalau punya teman tukang jualan parfum, mau refill, mau original nggak masalah. Mohon maaf ya yang suka refill ya. Kita nggak refill ya. Oh nggak masalah. Yang penting halal. Kita berteman dekat dengan orang sedang jualan parfum. Meskipun kita nggak beli, itu baju kita. Baju kita akan terkena wangi. Itulah prinsip persahabatan. Kalau antum berdiri dengan orang yang sedang bakar sampah, walaupun dia ikut bakar sampah, akan bau baju kita. Maka al-musahabatu tasriqut tabi'at. Pertemanan itu akan mencuri tabiat-tabiat kita. Karena bahasa Arab itu ada istilah begini. Anil mar'i la tasal wasal an qarini. Apa artinya? Hanya gitu ya. Tentang seseorang, jangan tanya dirinya. Gitu. Kalau antum pengen tahu seseorang, gak usah baca CV-nya, gak usah. Usah buka Wikipedia tentang dia, gak usah. Di Google tentang dia, gak usah. Kalau kita pengen tahu seseorang, siapa teman-temannya? Udah, itu bisa disimpulkan. Oh, teman dia mah orang-orang baik, orang-orang pintar, orang-orang produktif. Kita bisa menyimpulkan dia juga orang baik, orang sehat, pintar, orang produktif. Karena temannya juga seperti itu. Kalau kita nanya seseorang, ya dia mah temannya itu, mohon maaf ya, tukang mabok di pos kantin, tukang gaplek di pojokan pasar impres. Udah, kita bisa menyimpulkan, dia juga nggak jauh-jauh dari itu, gitu. Ya, makanya baginda Rasul menyebutkan bahwa kalau kita ingin bahagia, bertemanlah dengan orang-orang yang saleh. Insyaallah. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah sumber kebahagiaan itu seseorang yang, nah ini penting, warizquhu fi baladihi, mencari rezekinya di tanah airnya. Nah, nih teman-teman, dilema juga ya. Kadang-kadang kita pengen ke Taiwan, pengen ke Korea, nyambi-nyambi nyari dolar gitu, biar bisa kebeli HP yang warna apel bohak itu. Kalau seseorang sudah mencari rezeki di negara orang itu, memang riskan tentang makna kebahagiaan. Antum bisa aja lihat dia, oh sekarang dia bahagia ya, bajunya aja udah beli-beli gitu kan, HP-nya bagus, uangnya banyak, dia foto di tempat yang kita nggak pernah kesana, kita moro-moro, sumbang lagi gitu. Dia mah udah di Singapura, udah di Taiwan, dimanapun. Kita bahagia melihat dia, padahal belum tentu. Dia jauh dari keluarga, di lingkungan yang tidak nyaman. Bagi seorang suami bekerja di luar negeri, bagaimana istrinya, bagaimana anak. Begitu pun seorang istri, mohon maaf ya. Saya ini orang kampung, orang lembur, tahu problematika istri-istri yang bekerja di luar negeri itu, masya Allah, anak-anak jadi korban, rumah tangganya jadi tidak jelas, arah hidupnya juga tidak jelas akhirnya. Maka Nabi mengisyaratkan bahwa sebaiknya nyari di situ adalah di negeri sendiri. Insya Allah akan bahagia. Tapi mohon maaf ya, bukan melarang, silakan. Asal nanti kelola hati dengan baik. Ya, Insya Allah kalau 3 hal
tadi ya sudah disampaikan. Kemudian kita sudah menyatu dengan rasa bahwa Allah melihat saya, Allah melihat mengawasi saya. Saya juga terus zikir kepada Allah setiap kesempatan. Saya juga sudah memiliki teman-teman yang baik. Rezeki juga dicari di sini. Insya Allah kalau kita berjuang untuk menjadi pribadi yang baik di mata Allah, maka di saat berbicara Allah ada di pembicaraan kita. Di saat kita melihat Allah ada pada penglihatan kita. Di saat mendengar Allah ada pada pendengaran kita. Intinya apa? Hidup kita akan terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebahagiaan selain kita mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang bisa jaga sebagai pengantar. Mungkin nanti ada diskusi atau tanya jawab dari teman-teman di rumah. Silahkan disampaikan. Insya Allah kita sempatkan untuk diskusi atau ngobrol ya di kesempatan yang berbahagia ini. Saya kembalikan ke pembawa acara. Insyaallah, alhamdulillah materi yang luar biasa. Sampai saya terkagum begitu indahnya ketika hati kita tanamkan bahwa hati kita terus ada Allah. Ya, tanamkan terus ada Allah. Apapun yang kita hadapi terus tanamkan Allah di hati kita. Tidak apa-apa kita ditinggalkan manusia, apapun itu yang di dunia ini. Yang penting kita jangan meninggalkan Allah, ataupun jangan sampai kita ditinggalkan oleh Allah. Salah satunya kita bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah, ya kan? Dan dari ketakwaan terus kita menjadi taat. Nah, dari ketaatan itu intinya kita terus membersamai kebaikan, ya Ustaz. Mungkin yang bertanya bisa ya komentar. Bentar ya. Ya, ada pertanyaan dari Teh Lia, Masya Allah dari Kerawang. Alhamdulillah bisa kita nonton di Odot Subang ini. Pertanyaannya satu, yaitu kiat-kiat kita untuk mempertahankan keistiqomahan dalam muraqabah terhadap Allah. Nah, kemudian yang kedua, cara meningkatkan kondisi keimanan apabila sedang merasa futur. Nah, misalnya itu mungkin bisa langsung dijawab, Ustaz. Ya. Satu-satu ya, biar tidak lupa. Terima kasih Teh Nia di Karawang. Sehat selalu ya di sana dengan keluarga, dengan orang-orang yang tercinta. Betul sekali bahwa muraqabah ini harus dijaga dengan baik begitu. Karena kalau orang sudah lost atau kehilangan rasa diawasi Allah, dekat dengan Allah itu bahaya. Gitu. Nanti akan timbul godaan setan dan kita bisa berbuat apa saja yang mungkin juga termasuk maksiat. Gitu. Nauzubillah min dzalik. Maka di pembahasan di hujung-hujung tadi saya sampaikan bahwa cari bi'ah itu lingkungan yang baik, yang positif. Ya. Cari lingkungan yang baik, lingkungan rumah ataupun juga tadi teman-teman yang baik berpengaruh sekali. Ya, sangat berpengaruh kita terhadap kita dari teman-teman yang ada di sekeliling kita. Gitu. Itu diperjuangkanlah. Cari komunitas, cari lingkungan di mana itu ada orang-orang yang baik yang nanti akan bisa saling mengingatkan. Ya, tentu yang ketiga adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Al-Quran yang kita pegang ini adalah kalamullah, ya, firman Allah, ucapan-ucapan Allah yang itu bisa menjadi syifa, obat terhadap kondisi batin kita. Ya, insya Allah makin kita berinteraksi dengan Al-Quran, makin kita merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi insya Allah dengan kiat-kiat tadi, mudah-mudahan tekniknya saya dan semua sahabat sekalian adalah orang yang senantiasa merasakan muraqabah itu harus tetap dijaga, karena bagaimanapun orang-orang yang muraqabah ini senantiasa hidupnya akan produktif gitu, akan baik gitu ya, akan terbebas, akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
Nah kemudian yang kedua kaitan dengan iman yang fluktuatif ya. Kan ulama juga pernah menyebutkan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa pasang bisa surut. Nah ini manusiawi terjadi, namun jangan biarkan iman sedang surut Allah mengambil kita. Nah, ini bahaya. Iman kita sedang jelek, ya, sedang terpuruk, Allah mengambil kita. Ini kondisi yang sangat tidak kita inginkan. Makanya agar tidak futur, ya, agar tidak lepas dari kebaikan-kebaikan yang kita rawat selama ini, ya, niatkan bahwa kita ingin bahagia tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Ya. Jadi Tehnia dan kawan-kawan termasuk saya adalah orang-orang yang punya orientasi akhirat. Ada kehidupan yang lebih baik, ada kehidupan yang lebih kekal, itu akhirat. Dan gerbangnya adalah kematian. Itu. Jadi kita bisa membayangkan begitu. Kalau suatu saat kita futur jauh dari keimanan yang baik, kemudian kita diambil oleh Allah, na'udzubillah. Makanya ibadah, ya, sunnah-sunnah terus dipegang dengan kuat untuk diamalkan, dikerjakan. Bahkan kata Nabi itu gigit dengan gigi gerhamu gitu. Jangan sampai lepas sunnah itu. Ini bisa menjadi cara kita bisa istiqomah dan tidak futur dengan hal-hal yang menimpa diri kita. Karena futur itu karena kita membiarkan keburukan itu bertahan lama. Gitu. Ya, kalau hati sudah tidak bersemangat gitu ya, itu jangan dibiarkan gitu. Bahaya kalau keburukan itu dianggap hal yang biasa gitu. Ini bahaya sekali. Segera kita minta nasihat dari guru kita. Segera kita introspeksi diri, ada apa dengan diri kita, insya Allah. Ya mungkin ada dengan teman-teman yang soleh-soleha ini kan juga bisa saling mengingatkan gitu. Mungkin kalaupun disentil gitu kan. Dan kita juga harus berterima kasih kalau ada teman yang mengingatkan kita. Jangan, sok tahu kamu siapa? Jangan berterima kasih. Inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan apapun bermanfaat bagi orang yang beriman. Itu yang harus kita perhatikan, ya. Mudah-mudahan Tehnia dan semua sahabat termasuk saya adalah orang yang bisa istiqomah, bisa menghindarkan dari kefuturan dalam berdakwah, ya, dalam beribadah. Insya Allah kita terus juga, ya, kuncinya adalah doa, minta sama Allah dikuatkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Terus banyak doa-doa itu kepada Allah, minta diteguhkan iman kita, ya. Kuatkan hati kita pada agama, pada Islam, pada keyakinan yang kita miliki. Ya, insya Allah. Enggak? Apakah ada yang lain? Ada yang lain? Kalau nggak ada, anak boleh bertanya, Ustaz. Oh ya, siap. Jadi ini sama sih, Ustaz. Jadi berkaitan dengan ujian juga, ya. Ustaz. Berkaitan dengan ujian. Jadi ujian keimanan, Ustaz. Jadi ini itu mah futur ya. Kalau ini gimana Ustaz menyikapinya, atau harus seperti apa gitu ketika seseorang tersebut itu keimanan tersebut sudah berada di titik nadir. Masya Allah, gitu kan. Kadang bisa seseorang tuh bisa sampai bunuh diri atau sampai bahwasanya itu berarti itu kan jauh dari kedekatan dari Allah gitu, bahwa Allah tuh ada. Nah itu menyikapinya seperti apa, kan nggak mudah sepertinya gitu kan. Ini udah nggak bisa apa-apa, ini mungkin udahlah gitu. Nah itu imannya udah benar-benar di titik nadir, itu gimana Ustaz? Iya, nauzubillah min dzalik ya, jika itu menimpa kita. Tapi ada di tengah-tengah sekian miliar manusia yang mengalami putus asa, gitu ya. Memang dalam konteks kita menjalani kehidupan kan, tadi kalau sudah diyakini bahwa Allah bersama kita kan tidak mungkin putus asa kan, karena agama sudah mengajarkan bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Nah, kenapa ada pemikiran sempit gitu, pemikiran stuck gitu, bahwa udah nggak ada jalan keluar lagi, udah saya mah pengen bunuh diri aja deh, nyemburin ke kolam ikan misalnya gitu ya. Nah, ini karena dia sudah tidak memiliki keyakinan yang baik kepada Allah gitu.
Dia sudah gak yakin sama Allah, dia sudah gak percaya lagi sama Allah dengan segala kekuasaannya gitu. Makanya ya manusiawi ya, rasa itu sering muncul dalam diri kita. Ada di titik kita merasa, ya Allah kok ini mentok gitu ya, seperti nggak ada jalan keluar gitu. Itu kan mindset yang salah sebetulnya ya. Mindset yang salah. Maka kecilkan dulu masalahnya gitu. Kecilkan dulu masalahnya. Kan antuna saya kalau sholat bilangnya apa? Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Nah, kenapa orang terkungkung dengan masalah? Kan nggak besar gitu. Yang besar siapa? Allah. Gitu. Itu salah pemikiran kita gitu. Makanya kalau ada orang terjebak dengan rasanya itu, kayak judul lagu ya, terjebak rasa itu karena dia sudah menganggap masalahnya adalah besar. Gitu. Kalau sudah mengatakan Allahu Akbar, ya kecil semua masalah. Gitu. Yang besar hanya Allah. Gitu. Jadi karena salah kita dalam memandang permasalahan. Saya juga sama diiringi dengan banyak problem dalam hidup, pekerjaan, amanah, segala macam tuh kadang-kadang gitu. Tapi kalau kita sudah menarik diri lagi sendiri, makanya jangan sungkan untuk menarik diri itu. Set gitu. Di pojokan masjid, merenung dulu gitu. Atau ngariung terus di kafe seperti ini, narik diri di masjid di pojokan, merenung dulu sebentar, sholat dengan khusyuk, tarik nafas sampai habis nafas itu. Mau tatunya gitu. Tarik nafas sambil istighfar, merenungkan kembali, saya sudah apa, ada apa dengan diri saya. Gitu. Udah, ketika sholat kita mengatakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, semua masalah kita anggap kecil saja. Ini mindset, pola pikir kita. Kalau kita sudah anggap itu besar, ya akan besar selamanya. Tadi ketemu dengan putus asa. Kalau kita kecil, ada jalan keluar, nanti juga beres, itu akan tercairkan dengan sendirinya. Kan orang itu dengan hatinya gitu. Semua kena perasaan kita. Lagi urusan dengan Allah kan juga dalam perasaan kita. Kalau kita sudah menganggap masalah itu besar, ya sudah, Allah juga akan membuat kita menjadi besar pada masalah itu. Gitu. Ya. Maksud saya adalah bukan mengecilkan emas, tapi menganggap selain Allah itu tidak besar, tidak segalanya, kecil, bisa kita lewati dengan baik, gitu ya. Nah, juga untuk mengantisipasi situasi di titik nadir tadi ya, jangan kelamaan sendiri, ya, jangan kelamaan sendiri. Boleh tadi sendiri untuk sekedar merenung, untuk berkontemplasi mungkin bahasanya ya, beribadah kepada Allah, tapi juga jangan lama-lama sendiri, harus bergaul lagi, bergabung lagi, berjamaah lagi dengan orang banyak biar masa itu akan terurai. Insya Allah kalau kita punya banyak teman, banyak sahabat, semua masalah akan ada jalan keluarnya, ya, tidak akan dipikirkan sendiri, tidak akan diselesaikan sendiri, insya Allah akan ada jalan keluar. Gitu. Insya Allah ya, penjelasannya menyentuh. Ada pertanyaan lagi? Ada. Insya Allah. Jadi ini pertanyaan lagi Ustaz. Makanya. Pertanyaannya nih, bagaimana mengatasi yang sudah mati rasa dalam hal apapun? Mati rasa gitu. Bisa. Mati rasa tuh kemper ya. Mati rasa tuh baal gitu ya. Mungkin sudah kehilangan sense of belonging, sense of crisis, sense sharing. Bagaimana ya, mati rasa itu sudah nggak lagi punya kepedulian, nggak punya lagi nggak lagi aware dengan orang lain, itu hal yang salah gitu. Nah, gini aja, kalau antum mati rasa, nanti yang ngurus antum siapa gitu. Ketika antum sakit, ketika antum meninggal, itu yang ngurus siapa? Pasti orang lain kan. Nah, maka jangan
pernah merasakan mati rasa. Rasa itu harus ada gitu. Karena kalau rasa itu hilang ya tadi Baal tidak punya lagi, nanti COVID lagi. Kalau mati rasa gitu kan ya. Mungkin maksudnya mati rasa di hati ya. Ini penyakit. Itu namanya qaswatul qulub, hati yang keras. Tak lagi ada, kalau dinasihati itu sudah nggak ada lagi ngaruh gitu. Kok nama kumaha saya weh gitu. Itu mati rasa tuh, bahaya tuh. Ya. Kalau qaswatul qulub dibiarkan ya lama-lama juga menjadi sumber azab bagi dirinya. Kenapa Bani Israel itu dilaknat oleh Allah? Karena mereka mati rasa. Udah qaswatul qulub, udah keras hatinya. Udah lagi nggak menerima nasihat dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya. Ya. Hidupkan kembali rasa itu karena masih banyak kebaikan di sekeliling kita, ya. Masih banyak yang harus kita lakukan di dunia ini, dan hati itu menjadi komando atas apa yang kita lakukan. Kalau hati sudah rusak, hati sudah keras, hati sudah mati, ya udah kita sholatkan aja bareng-bareng. Dia sudah nggak memiliki lagi nilai dalam hidupnya, ya. Jadi kalau sudah mati rasa, segera dihidupkan kembali, ya. Beristighfar, kemudian temui orang-orang untuk berkomunikasi lagi, dan dan pikirkan bahwa kamu tuh masih berharga dalam hidup ini gitu. Kamu tuh masih orang yang penting dalam hidup ini, ya, masih bisa meraih pahala-pahala yang akan dikumpulkan menjadi bekal di akhirat nanti, ya. Jangan putus asa, jangan mati rasa, ya. Mati gaya boleh lah, tapi kalau mati rasa bahaya gitu, ya. Demikian, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Intinya kita terus mengingat Allah, terus berzikir, ya. Ketika kita mengingat Allah, hati akan tenang. Apapun itu terkait dengan keimanan kita, sejatuh-jatuhnya kita, kehilangan harapan kita, Allah pasti membersamai kita. Allah pasti selalu ada di setiap hati kita. Ada pertanyaan lagi? Oh, ada yang live ya, Mak. Ini Masya Allah ya. Ini juga bukan mau jatuh. Ini juga masalah yang seringkali kita hadapi bersama dari teteh aja. Kita juga sama mengalami hal itu. Jadi tidak ada kaitan sih dengan, karena kalau kita sudah beristighfar, kalau kita sudah taubat kan sudah selesai. Dosa kita sudah kita serahkan kepada Allah untuk diampuni. Jangan terjebak dengan masa lalu kita. Ke depan saja. Jadi memang pertarungan hawa nafsu itu kan sangat luar biasa. Karena syaitan tuh pinternya luar biasa. Makanya kita juga ingin baik, ingin jadi hamba Allah yang dicintai Allah, ingin jadi sosok yang mengalir sesuai dengan tuntunan Allah, tapi kan nyatanya tetap ada hawa nafsu yang bergejolak di situ. Maka disitulah perlunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala lewat doa-doa kita. Ya, sebelum tidur kita berdoa, ya, bangun tidur kita berdoa, apapun ada doa-doa yang harus kita baca. Dalam rangka apa? Untuk menghindarkan diri dari gangguan setan yang nanti akan menjadi sosok memengaruhi diri kita yang ingin baik sebetulnya. Ya,
Jadi ya ingat, Allah juga tidak selalu tidak selalu melihat hasil kita, namun juga Allah melihat upaya kita. Dalam surah Al-Mulk Allah menyampaikan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Allah menciptakan kehidupan, kematian untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Gitu. Jadi usaha aja, ikhtiar saja, ikhtiar. Ada godaan setan, kita berlindung kepada Allah. Ya. Terus perbaiki lagi, ada godaan lagi, berlindung kepada terus begitu. Nanti pada titik tertentu kita senantiasa dalam kebaikan. Walaupun nanti hasilnya tidak seperti ekspektasi kita gitu. Duh, pengennya begini, tapi ternyata belum. Gak apa-apa. Yang penting upaya kita untuk menjadi pribadi yang Allah ridhoi, Allah cintai. Kita hidup ini kan dalam mengamalkan sunnah Rasulullah kan, dalam ibadah, dalam bermuamalah, dalam bekerja, dalam apapun kita tidak mau dan tidak boleh untuk melanggar ketentuan Allah. Ya, nanti harus juga lama-lama kan terus membimbing kita. Ya, jadi biarkan masa lalu kita yang seperti apa ya sudah kita hari ini dan besok akan kita hadapi, dan insya Allah dengan banyak meminta sama Allah kita akan dibimbingnya, gitu ya. Kalau kita merasa hidup sudah ada kesalahan, ya tadi misalkan, duh pengennya bangun untuk tahajud, tapi udah tunduk, capek, istighfar lagi sama Allah, minta lagi perlindungan kepada Allah, taubat lagi terus begitu, ya. Karena kan sebuah kesalahan yang kita taubati itu tidak menjadi hal yang buruk bagi kita, ya, insyaallah. Jadi banyak-banyak minta dibantu sama Allah untuk menjadi hambanya yang baik. Insya Allah jalan keluar itu pasti akan ada, Allah berikan kepada kita. Ya, seorang ulama juga, seorang ustadz kiai juga tidak lebih baik daripada kita sebetulnya. Ketika mereka juga dalam pengamalan kehidupan sehari juga tidak seperti yang Allah inginkan. Jadi kita intinya sampai sekarang mah kita hidup dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Nanti hasilnya serahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Ada lagi? Ini teteh yang di pojok-pojok pada merenung begini. Ada lagi? Atau cukup? Cukup? Ya. Ya, alhamdulillah. Mungkin kalau cukup ada sedikit terakhir ya, bukan pesan terakhir ya, kalimat closing statement, kalimat-kalimat yang mungkin ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa di masa pandemi ini ya kita tidak tahu ya akan terjadi apa untuk diri kita, tetapi kita punya Allah, ya. Kita punya Zat yang maha agung, yang maha melindungi diri kita, ya. Semua ingin selamat, semua ingin sehat, maka minta sama Allah. Jadi ada tambahan di musim-musim seperti ini, tidak hanya 3M, namun juga banyak berdoa, ya. Banyak berdoa sama Allah di penghujung malam, di setiap kesempatan minta sama Allah untuk dilindungi di setiap kita beraktivitas gitu, ya. Karena bagaimanapun kita harus yakini bahwa Allah yang maha segalanya. Insya Allah dengan pandemi ini kita banyak belajar tentang segala hal, ya, dan kita jadikan sebagai sebuah hikmah yang bisa membuat kita lebih baik lagi. Demikian yang bisa dihaturkan pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya, dan saya juga mohon maaf kalau dalam penyampaian masih ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua di rumah dan juga di studio, di kafe ini. Semoga Allah ridho dengan amal-amal kita, dan kita saling mendoakan semoga kita senantiasa dalam hidayah dan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz yang sudah menyampaikan taujihnya begitu menggugah hati, ya. Jadi untuk selanjutnya acara kita akhiri. Sebelum kita akhiri, marilah kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah, marilah bersama membumikan anak-anak